Selama 3 tahun ke belakang, kehidupan di tanah Wessex berjalan baik-baik saja. Komitmennya untuk menjaga Wessex, karena di sini ia telah memiliki rakyat sendiri dan juga pasukan yang setia. Berbeda dengan Uhtred, King Alfred tengah menanti hari pernikahan putri kesayangannya, di mana ia sendiri sebenarnya agak berat melepas sang putri ke pangkuan orang lain. Namun mau bagaimana lagi, pernikahan harus segera dilangsungkan mengingat Lady Ethelflaed telah memasuki usia yang matang untuk menjalani rumah tangga. Kedamaian yang tercipta di tanah Wessex selama 3 tahun ke belakang rupanya tak akan berlangsung lama lagi sebab dua tokoh Viking ambisius yakni Erik dan Siegfried mulai menebar teror dengan menaklukkan Mercia, tepatnya kota London. Di balik hal itu terdapat fakta menarik bahwasannya Erik dan Siegfried telah menghasut seorang Uhtred untuk bergabung ke dalam pasukannya. Bahkan mereka telah menyiapkan satu sandiwara demi menguatkan keyakinan Uhtred agar dirinya bersedia berpaling dari kerajaan Wessex. Lalu bagaimana Uhtred menanggapi permintaan kedua orang itu, kita masuk ke cerita. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang kala itu tengah asik mandi bersama. Sepulangnya dari sana, Uhtred dan Gisela berpas-pasan dengan rombongan Ethelred dan kawan-kawan. Ethelred yang dikenal angkuh dan songong ini dengan berani melontarkan kalimat pedas karena ia sendiri belum tahu sedang berhadapan dengan siapa. Ethelred. Is he required between your legs, my dear? Like this one here. It's this way. And he tells me that you've been associating. Tak ayal, Uhtred langsung menghudus pedang dan menarik Ethelred dari kudanya, meskipun akhirnya situasi kembali kondusif setelah Eldem menyampaikan permintaan maafnya. We are all mistaken, and we are all... Berdasarkan kejadian ini, Ethelred mulai menaruh rasa benci terhadap sosok seorang Uhtred. Bahkan ia sendiri menginginkan agar Uhtred disingkirkan dari kerajaan Wessex. Tetapi Eldem sang penasehat memiliki pandangan lain sebab tak semudah itu menyingkirkan Uhtred yang diketahui sebagai prajurit kesayangan King Alfred. I want him dead. Too soon. Even my wife-to-be sings his praises. I'm sure Alfred would prefer... Maka dengan langkah yang tepat, Eldem berharap kelak suatu hari nanti Ethelred dapat menggapai mahkota Mercia sekaligus Wessex, dan juga menyingkirkan Uhtred dan King Alfred. And for that to happen sooner, we will require war. We want dead to be crowned king of Mercia. Alasan ini, nampaknya Father Beoka tengah berbahagia, pasalnya ia baru saja melangsungkan pernikahannya dengan sang kekasih Thyra. Bukan tanpa alasan, Father Beoka jelas merasa bahagia karena ia sama sekali tak pernah mengira dapat menikahi seorang wanita di umurnya yang sudah tak muda lagi. Amen. Amen. Let's pray that this union of Dane. Sama halnya dengan pasangan yang baru menikah ini, di istana para hadirin telah memenuhi gereja menyambut hari pernikahan Ethelflaed dan Ethelred. Selagi menunggu kehadiran kedua mempelai, Ethelwood dan timnya berbicara membahas tentang kejadian mayat yang bisa berbicara. Tak lama dari sana, upacara pernikahan akhirnya dimulai, di mana Lady Ethelflaed masuk dengan parasnya yang membuat para hadirin terpesona. She's too good for him. Why are we Celebration. Dengan begitu, kedua pasangan ini dinyatakan sah sebagai sepasang suami istri. You look quite beautiful. Sehubungan dengan hal itu, masyarakat Winchester berkumpul di istana untuk merayakan pernikahan Lady Ethelflaed. Di situ pula, Uhtred dihampiri oleh seorang pria muda bernama Osbert yang mengaku sebagai keponakan dari almarhum Leofric, sahabat baik Uhtred. It's the truth. Lord, some would say it's treason. Warrior. Lord, I am Osfith. Monk. Thank you, my lord. I will.
Dari kedatangan pria muda itu adalah untuk menawarkan kesetiaannya menjadi prajurit kepercayaan Uhtred. Uhtred? Dari hal itu, Uhtred dipanggil ke hadapan sang raja untuk mendiskusikan beberapa hal. You were seen Seen where, Lord? leaving Winchester. Alfred rupanya telah mengetahui perihal kepergian Uhtred dan kawan-kawan yang kala itu telah mengunjungi pemukiman di wilayah Denland Mercia. Uhtred beralasan bahwa hal itu dilakukan demi kepentingan atau urusan raja. Business. Lord, your business. Dengan jujur, Uhtred mengungkapkan bahwa ia telah dimintai untuk bergabung dengan kelompoknya Erik dan Siegfried. Tapi bukan itu yang menjadi persoalan, karena di sini kelompok mereka telah merebut kota London. Bahkan saat ini mereka menyimpan sebagian besar pasukannya di wilayah Benfleet, Anglia They Timur. were. And now they're not, Lord. London belongs to Mercia. They will choke the river. This is true. It cannot be allowed. Jelas, hal ini bukanlah suatu persoalan yang dapat dibiarkan begitu saja. Alfred kemudian memerintahkan Ethelred dan Uhtred untuk mendatangi London dan melakukan negosiasi. Namun di sini King Alfred dihadapkan dengan sebuah kebimbangan. Apakah mungkin Uhtred berpeluang untuk menjadi pengkhianat? And there I was asked to join with I was invited to Daneland, lady, to Paddington. Mengingat sebelumnya Uhtred telah ditawarkan oleh Erik dan Siegfried untuk menjadi Raja Mercia. Response enough. Uhtred. Maka karena hal itulah Lord Oda berbicara empat mata untuk meyakinkan King Alfred bahwasanya Uhtred tak mungkin melakukan apa yang dikhawatirkan oleh sang raja. Ia pun mengingatkan bahwa mau bagaimanapun Uhtred telah memiliki jasa besar atas segala kemenangan yang diraih oleh Wessex. To behave as if he were his own man. He's a little wreck. Our most accomplished warrior and has been nothing but loyal. One moment, Uhtred Ragnarsson has ambition. Spying, waiting. Did he volunteer Northman? And yet he is. Ini kita sedikit masuk ke dalam hubungan antara pasangan baru saja resmi menikah, yakni Ethelred dan Ethelflaed. Artinya, Ethelflaed kurang nyaman berada di samping sang suami yang telah memperlakukannya dengan kurang lembut. Hal itu terlihat dikala Ethelred secara memaksa sang istri untuk melayaninya dengan agak sedikit memaksa. Sehingga Ethelflaed merasa kecewa namun tetap menunjukkan ketegarannya. Your husband wishes to ride you. You on your belly, tarnished. You wouldn't dare. Disobedience? Di lain tempat, Erik dan Siegfried telah menyadari kegagalan mereka atas usaha mereka untuk merekrut seorang Uhtred. Maka dengan begitu, Siegfried menetapkan satu pendirian untuk membalaskan dendamnya kepada Uhtred di kemudian hari. He's clever. Baby kings of it all. Still be blood to spill, brother. Uhtred. Soal Uhtred, ia beserta Ethelred dan kawan-kawan terlihat berlayar menuju kota London. Meski betul kota tersebut telah berada di genggaman kakak beradik Siegfried, London masih dipenuhi oleh penduduk lokal sebab di sana merupakan pusat dari peradaban. Position is weak. Not weak. The ground's not far now. Sesampainya di tengah kota, mereka disambut dengan aksi kejam yang dilakukan oleh kakak beradik Erik dan Siegfried. Nah, kebetulan saat itu kakak beradik Erik Siegfried tengah menghukum para pastor yang berada di sana. Uhtred. It is Uhtred. Kehadiran Uhtred di sana mendapatkan sambutan baik, tidak dengan apa yang didapatkan oleh Ethelred. Kedik ini seakan mempermainkan dan hanya menganggap kredibilitas Ethelred tak lebih dari sebuah lelucon. Your spies are wrong, Lord. I've already married Alfred's daughter. Nonsense. She has great beauty, good mind. Ethelred of Mercia. Lord, For leaving London. Alfred wishes to negotiate. So, let's get this done. Saat ini, Erik bertanya kepada Uhtred terkait penawaran yang sebelumnya telah pikirkan hal itu dengan sangat matang. Good plan, yes. I'm to decide. I guarantee nothing. dead man rise. Masuk ke proses negosiasi, Uhtred malah lebih tertarik dengan penghukuman yang dilakukan kepada para pendeta. Ia menyarankan agar para pendeta itu diberikan kesempatan untuk bebas dengan menggelar satu pertarungan adil. Combat. He will die too easily.
You should let him fight. The road. Mendengar usulan yang diberikan Uhtred, Siegfried langsung berdiri dan menarik seorang pastor bernama Frigg. Siegfried menunjuk satu orang prajurit terbaiknya untuk melawan pendeta Frigg. Perlu diketahui, Pastor Frigg ini sebenarnya adalah utusan King Alfred yang malah dijadikan bulan-bulanan oleh kelompok kakak beradik tersebut. Seketika, alun-alun kota menjadi antusias menyaksikan pertarungan yang digelar secara mendadak tersebut. Pertarungan dimulai di mana Frigg agak gugup melihat siapa yang ia hadapi. Tapi perlahan-lahan Frigg mulai menunjukkan kepercayaannya sebab ia sangat termotivasi untuk memperjuangkan kebebasannya. Dari yang awalnya terjatuh berkali-kali, akhirnya Frigg mampu menuntaskan pertarungan dengan kemenangan sehingga membuat seorang Siegfried terkesan. Acceptable, I will return with the Lord Uhtred. Lord, I was brought up killing Saxons. I hope. Singkat cerita, Uhtred dan kawan-kawan kembali ke Wessex dengan satu informasi bahwasannya Siegfried menolak meninggalkan London meski dibayar dengan perak. Maka tak ada cara lain lagi selain mengusir mereka dengan mengibarkan bendera perang. Nah, dalam hal ini Uhtred dan Ethelred berselisih paham terkait bagaimana cara mereka menyusun rencana. London is not a field. It won't be a simple question. Succeed with numbers and with death. I will not lose men. Namun kembali, di sini King Alfred yang masih dilanda kebimbangan menyinggung soal keyakinan seorang Uhtred yang dicurigai telah berpihak kepada kelompok musuh. Half-truths, keep secrets, and you refuse to accept the exist into Daneland and back again. You tell half-truths. But I serve, Lord. I do not know you. Of the one true God. You serve your... And I can never know you. Merasa jemu dengan semua ini, Uhtred kemudian menunjukkan kekecewaannya dengan pergi begitu saja. Lord Oda dan Steapa memberikan keyakinan bahwa mereka tetap mempercayai kredibilitas seorang Uhtred. We are on the cusp of war. You will need your... With my life, Lord. Alhasil, Ethelred merasa di atas angin karena tak akan ada lagi yang menghalanginya. Dan terakhir, King Alfred memberikan instruksi kepada Ethelred untuk menyiapkan setidaknya 1.000 pasukan Mercia. To Mercia and gather men, 1,000 Wessex will match it. Yes, Siegfried and Eric out of London and soon. It will be done, Lord. Thank you, Lord. Sehubungan dengan hal itu, pasukan Mercia dibawa ke pemimpinan Ealdom bersorak menyambut surat resmi instruksi perang yang dikirim oleh King Alfred. To fight alongside the great fear. Heathen Danish bastards! The filthy, stinking, pox-ridden... Ethelred meminta kepada sang istri untuk menemani dirinya terjun ke medan perang. Nah, di sana pasangan yang belum lama menikah ini kembali terlibat sedikit perselisihan, khususnya Ethelred yang terlalu sensitif menilai sosok sang istri. Otomatis dengan pelakuan kasar sang suami, Ethelflaed sedikitnya merasa kecewa dan juga tak You are my wife. I am Ethelflaed of West. Setelah itu, Ethelred dan kawan-kawan bertolak menuju Kukem untuk berbicara bersama Uhtred mendiskusikan langkah mereka dalam menghadapi pasukan Viking. Meski ya sebelumnya Uhtred telah didepak oleh King Alfred, Uhtred diberikan satu kesempatan terakhir untuk membuktikan kesetiaannya. Heads on poles, Lord? I was, lady. Mereka akan menyerang secara serentak tanpa adanya komando. Uhtred dan pasukannya akan memfokuskan serangan di pintu depan, sementara Ethelred beserta pasukan gabungan antara Mercia dan Wessex menyusul di bagian belakang. With me. I am with Uhtred. Once the assault is underway, I shall... Seluruh kekuatan yang tergabung dalam satu kesatuan berangkat dan memisahkan diri menjadi 2 bagian. Tak lama dari situ, Haston membaca pergerakan pihak musuh yang telah mendirikan kemah berjarak 1 km dari titik kota London. Perlu digarisbawahi, di sini Siegfried dan Erik sepertinya telah memiliki rencana bagaimana cara menyikapi serangan musuh. Entah apa maksudnya, Siegfried menginstruksikan kepada seseorang untuk menyalakan api pada waktu yang telah direncanakan. Dan kemudian mereka pun pergi meninggalkan kota London tanpa meninggalkan satu orang prajurit pun. We cannot fail!
What needs to be done? Singkat cerita, Uhtred dan kawan-kawan telah tiba di pintu depan pertahanan lawan. Tapi sepertinya di sana mereka nyaris tak menemukan satupun pasukan musuh yang sedang berjaga. Bahkan pintu gerbang pun tak dikunci sama sekali sehingga membuat Uhtred dan pasukan dengan bebas melenggang masuk. Do you see a guard? Come on. Hey, shush your mouth. Diiringi dengan sebuah pertanyaan, Uhtred dan pasukan tiba di tengah kota. Begitupun dengan Ethelred yang telah berdiri di arah yang berseberangan. Jelas hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa tak ada satu orang pun pihak musuh yang berada di sana? Any idea what's happening? None. Ethelred! Ethelred! Dan begitu, Ethelred menganggap bahwa pihak musuh telah menyatakan kekalahan mereka dengan meninggalkan London begitu saja. Sebaliknya, Uhtred memerintahkan untuk mempertahankan formasi karena ia merasa lama dari sana, api berkobar dari arah atas, di mana hal itu dianggap oleh Uhtred sebagai sengaja membiarkan pihak musuh masuk ke dalam perangkap karena mereka menargetkan perkemahan pasukan Wessex. Dalam hal ini, Viking menargetkan Lady Ethelred sebagai titik fokus pencarian. Ketika perkemahan yang sebagian besarnya dihuni oleh para wanita itu diporak-porandakan oleh serangan yang dilancarkan pasukan Viking. Kita berfokus kepada sudut pandang seorang Thyra yang berjuang mempertahankan nyawanya dari serangan musuh. Kesana sampai mereka berlari ke dalam hutan. Sayang, semua itu sia-sia. Aplikan seorang Ethelred yang dikejar oleh 3 orang prajurit Viking tersebut sekaligus menjadi penutup dari pertemuan kita kali ini. Banget udah ngikutin cerita sampai selesai, tapi jangan lupa beri dukungan dengan subscribe, like, share, dan komen tanggapan kalian di kolom komentar. Maaf bila ada salah kata. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.